saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci hari Minggu ini menekankan kesatuan kita dengan Tuhan sumber hidup. Hal ini dilukiskan dengan indah sekali dalam ibarat pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya punya satu pot bunga yang musim hujan baru batang daunnya keluar dan berbunga indah sekali. Dan memasuki musim kering di mana hujan berkurang sekarang, daunnya perlahan-lahan kuning, lalu kemudian mati, hilang. Dulu saya pikir, waduh, menyesal ya, bunga yang bagus kok mati. Tiba-tiba musim hujan nanti dia tumbuh lagi begitu suburnya. Nah, yang saya mau katakan di sini ialah umbi yang di bawahnya itulah yang disebut pokok. Itu tadi, ya. Pokok. Jadi meskipun kemudian dia punya batang, daunnya mati, tetapi pokok itu tetap hidup dan pada saatnya dia akan menunjukkan dirinya. Hanya mau menjelaskan tentang pohon dan kata pokok itu. Firman ini merupakan bagian penting dari wasiat akhir Yesus untuk murid-muridnya. Dari pokok anggur yang satu ini, kita bisa belajar banyak keutamaan. Yang pertama, pohon selalu berbuah dalam sunyi senyap. Pohon selalu berbuah di dalam sunyi. Kita menanam pohon, taruhlah jeruk atau mangga, tanam saja, mungkin kasih pupuk sedikit, ya. Kita tidak tahu bagaimana dia berkembang. Tuhan sendiri yang memeliharanya. Kita sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita. Tiba-tiba satu ketika kita lihat, wah, jeruk saya sudah berbuah atau mangga saya sudah berbuah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, juga buah-buah rohani berasal dari kesunyian hati yang beriman, yang menyatu dengan Tuhan. Karena itu kita tidak bisa satu kali doa oleh Tuhan pada saat itu juga. Dan kita melihatnya, menyaksikannya seketika. Tidak. Ingat, buah atau pohon berbuah di dalam sunyi. Demikian juga buah-buah rohani seperti yang disampaikan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Sukacita, damai sejahtera, berkat rahmat Tuhan juga di dalam kesunyian hati kita yang beriman teguh kepada Tuhan dan menyatu dengan Tuhan. Yang kedua, pohon selalu berbuah untuk yang lain. Tidak ada pohon yang makan dari buahnya sendiri. Demikian juga setiap kita adalah ranting kecil, saluran rahmat dan anugerah dari pohon kehidupan yang satu itu bagi orang lain. Orang tua pun bekerja untuk anak-anaknya. Ada anak juga bekerja untuk orang tuanya, untuk anggota keluarganya, bahkan juga untuk orang-orang lain. Yang ketiga,
Dari waktu ke waktu ranting-ranting disiangi dan dipangkas supaya semakin berbuah. Tanaman kalau dirawat, dia akan bertumbuh dengan baik. Ada satu penelitian dulu di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa ketika dia memelihara pohon, kalau dia membawa, kalau dia dekat-dekat di situ, sering memperhatikan, memangkas, bahkan bernyanyi di situ, bermain gitar di situ, pohon itu daunnya lebih hijau, lebih subur, dan lebih cepat bertumbuh daripada pohon yang tidak pernah dikunjungi, tidak pernah disiangi, apalagi tidak pernah dinyanyikan lagu di bawah pohon. Bukan itu saja, dia juga meneliti tentang semut merah, dan dari hasil penelitiannya, semut merah senang dengan lagu-lagu country. Yaitu ada saja orang melakukan penelitian seperti itu. Tapi itulah, ada komunikasi batin antara kita juga dengan tanaman-tanaman. Itu juga yang dibicarakan dalam apa yang kita sebut dengan ekologi itu. Nah, saudara-saudari, demikian juga Tuhan memurnikan kita melalui cobaan dan penderitaan. Dalam penelitian tadi, jadi orang itu ketika membawa parang di pohon, katanya pohon itu bergetar karena dia pikir, wah, ini pasti potong saya nih ntar, ini pasti memangkas saya. Dan ketika dia memangkas, tentunya sebagaimana kita katakan tadi, dia kemudian menjadi bertumbuh lebih subur. Dan demikian juga Tuhan memurnikan kita melalui cobaan-cobaan dan penderitaan. Yang keempat, ada bagian pohon yang sangat penting namun tetap tinggal tersembunyi. Akar adalah ranting yang menolak untuk dihormati. Saudara-saudari terkasih, ada banyak sekali penjasa dan pendoa kita yang tetap tersembunyi di hati Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak ada sama sekali orang yang mendoakan Anda. Pasti ada orang juga yang tetap mendoakan Anda, meski itu tersembunyi di hati Tuhan. Dan karena itu jangan lupa juga Anda berdoa untuk sesama Anda. Yang kelima, pohon berakar di bumi dan terbuka ke arah langit untuk menerima curah hujan dan cahaya matahari. Begitu juga hidup kita. Meski mengakar di bumi dan terbuka untuk menerima cahaya dan hujan berkat Tuhan. Di tengah kesibukan kita hendaknya tetap punya sikap lapar dan haus akan Tuhan, seperti pohon di hutan yang berjuang supaya pucuknya, daunnya bisa terkena sinar matahari. Yang keenam, sebuah ranting yang menyatu dengan pohon niscaya menyatu juga dengan ranting-ranting lain. Orang yang sungguh mencintai Tuhan niscaya mengasihi sesamanya juga, karena kita semua ranting dari pohon yang satu dan sama juga. Yang ketujuh,
pohon itu dialiri getah hidup yang sama, dari akar sampai ke ujung ranting dan pucuk daun. Kita semua merupakan satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Demikian Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 12 ayat 13. Karena itulah kita selalu bersekutu, membentuk satu komunitas, baik yang disebut Ecclesia Domestika atau keluarga kecil di dalam keluarga kecil kita masing-masing. Kita bersekutu, bersatu di dalam doa. Setiap malam, apalagi pada bulan Rosario ini, kita berdoa Rosario bersama keluarga, kita bersekutu, kita bersatu, karena kita merupakan satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Demikian juga sebagai keluarga rohani, kita selalu berkumpul di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Karena apa? Karena kita merupakan satu tubuh dan diberi minum oleh satu roh, menyantap tubuh Kristus yang satu dan sama. Saudara-saudara terkasih, kiranya inilah yang selalu membuat kita rindu untuk bersekutu, untuk bersatu di dalam iman, mulai di dalam keluarga kita masing-masing, juga di dalam gereja kita. Dan semoga Bunda Maria senantiasa mendampingi kita agar pohon kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang berlimpah.